Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagian besar dari kita pasti pernah merasa doa-doa dan keinginan kita seolah tertunda, sehingga ingin mengetahui adakah amalan khusus dalam Islam yang bisa membantu mempercepat terkabulnya harapan. Dalam Islam ada banyak amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon agar keinginan kita dikabulkan. Dalam video ini kita akan membahas amalan-amalan tersebut secara lengkap. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, penting untuk diingat bahwa semua keinginan kita haruslah selaras dengan syariat Islam. Keinginan yang baik dan bermanfaat akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa semua terjadi atas kehendaknya. Namun sebagai hamba, kita dianjurkan untuk berusaha, berdoa, dan beramal soleh. Selain doa, ada sejumlah amalan yang dapat dikerjakan kaum muslimin yang ingin hajatnya cepat terkabul. Ketika seorang muslim memiliki keinginan yang sulit untuk diwujudkan, sudah sepatutnya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa serta melakukan amalan-amalan tertentu. Berikut amalan-amalan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memperbaiki niat dan tawakal. Niat adalah fondasi dari segala amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, pastikan niat kita murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tanamkan tawakal dalam hati. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Ingat, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang, apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita, dan apa yang kita hindari justru menjadi berkah. Amalan yang kedua yaitu memperbanyak doa dan zikir. Doa adalah senjata utama seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Beberapa doa dan zikir yang dianjurkan antara lain doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Lalu zikir pagi dan petang, membaca Sayyidul Istighfar, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan zikir lainnya.
Kemudian sholawat Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berzikir, hati kita akan tenang dan doa kita lebih mudah dikabulkan. Amalan ketiga yaitu bersedekah dengan ikhlas. Perbanyak sedekah, karena sedekah adalah amalan yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedekah tidak harus dalam jumlah besar. Yang terpenting adalah keikhlasan. Bahkan, senyum tulus kepada orang lain pun dianggap sebagai sedekah. Dengan bersedekah, kita membersihkan harta dan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keempat, sholat tahajud dan duha. Lakukan sholat sunnah, terutama tahajud dan duha. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat duha juga memiliki keutamaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kedua sholat ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi manfaatkanlah momen ini untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Amalan kelima yaitu membaca surat-surat pilihan. Perbanyak membaca surat-surat pilihan dalam Al-Quran. Beberapa surat dikenal memiliki keutamaan khusus. Seperti surat Al-Fatihah, dikenal sebagai Ummul Quran, pembuka segala kebaikan. Surat Yasin dijuluki jantungnya Al-Quran. Surat Al-Waqiah dikatakan dapat menjauhkan dari kemiskinan. Membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga ketenangan hati dan kemudahan dalam urusan dunia. Amalan yang keenam, lakukan puasa sunnah. Puasa adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Selain puasa Ramadan, ada beberapa puasa sunnah yang dianjurkan, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 Hijriah, atau puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Puasa tidak hanya membersihkan jasmani, tapi juga rohani. Saat berpuasa, doa kita lebih mudah dikabulkan, karena kita dalam keadaan suci. Amalan ketujuh yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Dengan beristighfar, kita membersihkan diri dari dosa dan membuka pintu rezeki serta kemudahan dalam hidup. Amalan ke-8, menjaga silaturahmi. Silaturahmi adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan teman, kita mendatangkan keberkahan dalam hidup. Amalan ke-9, bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan. Gunakan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama. Amalan ke-10, tidak putus asa dari rahmat Allah. Terakhir, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Meskipun doa kita belum terkabul, tetaplah yakin bahwa Allah punya rencana terbaik untuk kita. Teruslah berusaha, berdoa, dan beramal soleh. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 10 amalan yang dapat dilakukan agar keinginan cepat terkabul. Mulai dari memperbaiki niat dan tawakal, memperbanyak doa dan zikir, bersedekah dengan ikhlas, sholat tahajud dan duha, membaca surat-surat pilihan, puasa sunnah, memperbanyak istighfar, menjaga silaturahmi, bersyukur, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Semua ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, keyakinan, dan konsistensi. Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju impian kita. Semoga keinginan kita semua segera terkabul. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.